Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi para jemaat, para tamu undangan sekalian yang berbahagia. Hari ini tepat hari Sabtu tanggal 9 September 2023. Kita bersama-sama akan menjadi saksi dalam pemberkatan nikah dari saudara kita, anak kita, teman kita, sahabat kita, Yosia Jeffrey Suwardi, putra dari Bapak Irwan Suwardi dan Ibu Esther Suryani, yang akan diteguhkan pernikahannya bersama dengan Cindy Adula Lorenza, putri dari Bapak Budianto dan Ibu Marta Suyanti. Dan hari nanti akan diteguhkan pemberkatan pernikahannya oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Oleh karena itu, kita akan menjadi saksi bersama-sama kedua mempelai diberkati pada kesempatan siang hari. Di GBI Keluarga Allah Solo Widuran bersama dengan setiap kita akan menjadi saksi bersama-sama. Dan sebagai acara yang pertama, kita akan sambut kehadiran mempelai pria Yosia Jeffrey Suwardi yang akan memasuki pelaminan dengan diiringi oleh lagu yang luar biasa. Kami persilakan Yosia Jeffrey Suwardi untuk masuk dalam rumah Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku. Dengan diiringi oleh seluruh keluarga besar dari Yosia Jeffrey Suwardi. Hari ini menjadi saksi yang bersejarah, hari yang bersejarah. Dimulainya sebuah babak baru dalam kehidupan Yosia Jeffrey Suwardi. Ya, inilah calon mempelai pria pada kesempatan pagi siang hari ini. Yosia Jeffrey Suwardi. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ya, saudara setiap jemaat, para tamu dan bangkit berdiri bersama-sama. Dan inilah dia Cindy Adula Lorenza, putri dari Bapak Budianto dan Ibu Marta Suyanti, akan hadir masuk dalam altar pelaminan untuk diteguhkan pemberkatannya, diantarkan oleh Papa tercinta. Bersama-sama kita pujikan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Kami perlukan Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dan berjalanlah denganku. Mari kita puji Dia, katakan sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, sungguh tiada yang seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
sekali lagi, mari angkat kedua tangan kita. Kita nyatakan Dia besar, Dia ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami pagi ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama kita nyatakan sebab Tuhan besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan, kami percaya. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Besar Tuhan dan tiada yang seperti Engkau. Engkau Allah yang ajaib bagi setiap kami. Maka Engkau menjadi sumber seluruh kehidupan kami. Maka Tuhan senantiasa kami berharap Engkau yang menuntun kehidupan kami. Engkau yang menuntun rumah tangga. Sebab Engkau besar. Dari Tuhan segalanya ada. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami lakukan peneguhan, pemberkatan nikah untuk Yosia Jeffrey Suwati, Yasindia Adula Lorenza, Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah pesan-pesan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa dan Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Amin. Ya, silakan duduk saudara semuanya. Selamat bagi mempelai berdua, juga kedua orang tua. Ini hari yang sangat bahagia sekali. Saya tergerak saudara menyampaikan firman Tuhan dengan tema jadikan Tuhan sumber kehidupan. Sekali lagi, jadikan Tuhan sumber kehidupan. Saya nggak usah baca satu persatu cerita dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 ada kisah perjamuan kawin di Kana. Dan itu satu kisah yang luar biasa. Dikatakan ada perjamuan kawin di Kana, saudara. Yesus diundang, ibu Yesus diundang, murid-murid Yesus diundang. Sementara perjamuan itu berjalan di tengah-tengah perjamuan, mereka kaget, mereka bingung karena anggurnya kehabisan, air anggurnya habis. Saat itu saudara, namanya pernikahan harus ada air anggur. Karena air anggur itu lambang sukacita. Air anggur itu lambang cinta kasih. Kalau cinta kasihnya hilang, sukacita hilang, pesta itu bisa diakhiri dengan sangat memalukan sekali, membuat mereka bisa sangat sedih sekali. Dalam keadaan bingung, Ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, datang pada Yesus, mintalah petunjuk, apapun yang dikatakan, lakukan saja. Mereka datang pada Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata, intinya di sini ada 6 tempayan, isilah dengan air sampai penuh. Mereka taat, ambil air diisi sampai penuh. Setelah itu disuruh lagi cedok, bawa pada pemimpin pesta. Mereka juga taat, cedok pada pemimpin pesta untuk dicap, diicipi gitu saudara. Dan pemimpin pesta kaget, ternyata itu jadi anggur yang sangat manis sekali saudara. Pemimpin pesta sampai tanya, biasanya orang nikah itu yang enak dulu, belakangan biasa saja. Tapi kamu ini kok malah yang belakangan yang paling enak gitu saudara. Karena pemimpin pesta tidak tahu itu adalah anggur ciptaan dari Tuhan Yesus gitu saudara. Jadi endingnya
mereka sukacita. Nah, dari kisah ini sekali lagi ya kita akan belajar jadikan Tuhan itu sumber dalam kehidupan kita. Kalau saudara bisa perhatikan kisah perjamuan kawin di Kana, ini berbicara tentang kehidupan nikah. Ini saat ini sedang peneguhan pemberkatan nikah, Jeffrey Cindy ya, dikatakan saudara ya sama dengan keadaan seperti ini, butuh sekali jadikan Yesus sebagai sumber. Kalau saat itu tidak ada Yesus, kalau saat itu Yesus tidak diandalkan, Yesus tidak diharapkan, Yesus tidak dimintai petunjuk, maka mereka tetap saja pestanya diakhiri dengan gagah, saudara. Tapi bersyukur karena mereka datang kepada Tuhan, minta petunjuk, dilakukan petunjuknya, mengalami mujizat Tuhan, sehingga ya masalah diubah menjadi mahkota. Justru endingnya jauh lebih manis, endingnya jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Jadi sekali lagi saya bisa katakan jadikan Tuhan sebagai sumber. Tadi enggak kebetulan juga lagu yang dinyanyikan yang pertama, sebab engkau ajaib, sebab engkau besar, sebab engkau segala-galanya. Tuntunlah kami Tuhan, bimbinglah kami Tuhan, supaya setiap langkah kami sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya rasa melalui lagu pun Tuhan sedang bicara supaya mempelai berdua, ya dikatakan Yosia dan Cindy sungguh-sungguh jadikan Tuhan itu sumber ya untuk pernikahan, untuk rumah tangga yang baru dibangun. Tapi juga untuk kita semua, saudara, jadikanlah Tuhan, jadikan Yesus itu sumber. Sekali lagi, saudara, kalau kita jadikan Yesus sumber, maka kita tidak akan kekurangan. Selalu ada saja, karena Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Saya tergerak baca Mazmur 127 ayat 1. Dikalahkan juga oleh Salomo, seorang raja yang sangat sukses, seorang raja yang sangat berhasil sekali, saudara. Dia berkata nyanyian Siara Samo, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan, kalau tidak ada restu dari Tuhan, apalagi saudara dikatakan, maka dikatakan saudara sia-sialah usaha. Usaha itu berarti ada perjuangan, ada usaha sungguh-sungguh, saudara dikatakan tetap akan jadi sia-sia. Dikatakan saudara, orang yang membangunnya, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, bukan hanya membangun, sudah bisa membangun untuk jaganya saja. Dikatakan sia-sialah pengawal berjaga-jaga sampai ya ada pengawalnya, dan pengawal itu sungguh-sungguh jaga, saudara. Tapi tetap saja dikatakan seringkali sia-sia. Manusia terbatas, apapun yang kita bisa lakukan itu tetap terbatas. Ada masalah yang bisa kita atasi, ada masalah yang tidak bisa kita atasi, saudara. Seperti saya percaya perjamuan kawin di Kana, ada banyak yang bisa mereka lakukan, tapi seketika itu mereka mengalami yang tidak bisa mereka atasi. Karena itu tempat yang kecil, saudara. Ya, tiba-tiba butuhkan anggur banyak, mungkin cari nggak seperti sekarang. Ada pabrik stoknya banyak, ada yang tidak bisa diatasi. Salomo itu luar biasa, raja yang sangat sukses, raja yang kaya raya, raja yang punya banyak, sudah sampai dikatakan paling kaya di antara raja yang lain. Tapi dia berkata, ya hanya membangun saja, saudara, rumah, kalau tanpa perkenanan Tuhan sia-sia. Ya, tapi dalam perkenanan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, maka akan bisa berjalan. Ada tantangan, mereka mengalami tantangan, tapi tetap saja ada solusi. Ada pergumulan, tetap saja ada pertolongan, saudara. Iya, mengalami jalan buntu, nggak tahu apa yang harus dilakukan lagi, tapi ada petunjuk dari Tuhan. Sekali lagi, ya pesan firman Tuhan, mempelai berdua, jadikan Tuhan sumber di dalam pernikahan, sumber dalam membangun rumah tangga, ya, sehingga senantiasa ya sumber itu tidak akan habis-habisnya, saudara. Lah sumber apa saja? Pertama, supaya kita bisa jadikan Tuhan sungguh-sungguh sumber yang jadi jawaban adalah sumber petunjuk.
Waktu mereka mengalami masalah, waktu mereka dapat tantangan yang tidak bisa mereka atasi, yang tidak tahu bagaimana mengatasinya, sekali lagi mereka cari Yesus. Ya, Ibu Maria berkata pada mereka, cari Yesus. Karena Maria itu yang paling tahu siapa Yesus. Karena dia yang didatangi malaikat, dia yang mengandung, dia yang melahirkan Yesus, dia yang tahu siapa Yesus. Dia tahu Yesus itu Tuhan, ya, yang dilahirkan sebagai manusia. Ia itu firman, petunjuk. Maka dikatakan datang. Apa saja yang dikatakan Yesus lakukan sudah. Pokok yang dikatakan Tuhan Yesus pasti benar. Pokok yang dikatakan Yesus kalau dilakukan pasti mendatangkan anugerah. Pasti itu jadi solusi. Ya, Maria pesan, maka pelayan-pelayan datang kepada Yesus, saudara. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi untuk kita semua, saudara, harus belajar. Jadikan sumber, mau bangun apapun, bangun pernikahan, bangun rumah tangga, belajar dari firman Tuhan. Yesus itu firman, dengarkan firman. Bahkan kalau firman gak ada ditulis secara jelas, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang akrab. Tanya petunjuk yang penting. Bagaimana bangun pernikahan ini, bagaimana bangun rumah tangga, bagaimana sebagai suami, bagaimana sebagai istri. Cari petunjuk dari Tuhan. Di dunia banyak petunjuk. Ada yang benar, ada yang keliru. Ada yang baik, ada yang jahat. Iya, ada banyak. Kalau kita cari petunjuk hanya di dalam dunia, bisa benar, bisa keliru. Ya, petunjuk dari orang tua, dari pendeta, dari siapapun baik, saudara. Tapi tetap manusia terbatas, saudara. Ya, petunjuk dari Tuhan itu yang luar biasa. Jadi sekali lagi pesan untuk mempelai berdua, datang pada Tuhan dengan setia, belajar firman. Ya, sungguh-sungguh ya setia dalam membaca, mendengar, belajar firman. Karena itu jadi petunjuk. Saya kenal satu keluarga yang luar biasa mengenai jadikan firman sebagai sumber ya petunjuk keluarga itu. Jadi sepakat suami istri, anak sepakat. Firman Tuhan itu nomor satu dalam keluarga kita. Ya, kenapa? Mereka nyadari manusia itu seringkali beda-beda pendapatnya. Suami istri ya, Jeffrey sama Claudia kadang-kadang pendapatnya sama semua. Enggak tentu toh, sama Cindy bisa beda. Ini mertua, dua-dua juga sama. Suami dan istri kadang-kadang pendapatnya bisa beda. Yang benar siapa? Maka dia tetapkan firman nomor satu. Kalau ada beda pendapat, beda penafsir, beda ini dan itu, cari firman. Ya, yang beda dengan firman harus nyadari benar firman, harus kalah. Jadi firman dijadikan petunjuk. Mau punya rencana, ada masalah, pokok firman nomor satu. Nah, setiap kali ada perbedaan-perbedaan mudah diselesaikan. Kenapa? Ada pedomannya, ada ya dasar kebenarannya. Karena setiap orang punya kebenaran masing-masing. Dan ternyata ya itu keluarga jadi ya terus berjalan dalam Tuhan, dituntun Tuhan, ngalami kasih karunia luar biasa. Ya, itu yang ya pertama supaya bisa jadikan Tuhan sumber. Yang kedua sumber ketaatan. Seperti saat ini ya firman ini jadi petunjuk. Jadikan Tuhan itu sumber hidupmu, bukan siapa-siapa. Ya kita harus jadikan ya Yesus atau Tuhan itu sumber. Ya bukan orang tua. Orang tua kadang-kadang bisa nolong, kadang-kadang tidak. Ya orang tua Tuhan bisa pakai orang tua. Tapi kembali di sini saudara ya, sumber ketaatan. Mereka sudah tetap dengan Yesus, ya ini saudara sudah apa? Yesus beri perintah, isi tempayan-tempayan itu dengan air. Ya saudara, nggak masuk akal kadang-kadang butuhnya anggur kok, air anggur kok, disuruh ambil air tawar, nggak masuk akal, saudara. Tapi sebetulnya itu masuk akal, hanya manusia belum tahu Tuhan mau pakai air tawar untuk diubah menjadi air anggur. Saat kita minta petunjuk dari Tuhan, kadang-kadang kita merasa mosok seperti itu. Ini kok petunjuk Tuhan seperti ini, mengampuni. Oh petunjuk Tuhan malah menabur kekurangan. Petunjuk Tuhan ini dan itu. Kadang-kadang
ya tidak masuk akal. Tapi tetap ya petunjuk dari Tuhan itu saudara yang pasti benar saudara. Ya, jadi sumber petunjuk lalu sumber ketaatan. Bersyukur pelayan tadi taat, ya ambil air diisi sampai penuh tempayan-tempayan. Setelah itu sudah jadi mujizat belum? Belum saudara. Diperintahkan lagi cedok bawa pada pemimpin pesta. Artinya petunjuk Tuhan kadang-kadang tidak masuk akal. Petunjuk Tuhan bahkan kadang-kadang saudara resiko dilakukan. Ini aku ngampuni. Nanti kalau besar kepala gimana? Nanti kalau malah aku diinjak gimana? Wah malah lebih parah lagi bagaimana? Kadang-kadang seperti itu saudara. Gak masuk akal. Bahkan nanti lebih parah bagaimana? Kadang-kadang ada risiko. Kekurangan kok nabur. Wah sudah ada risiko saudara. Tapi sekali lagi kalau tidak dijadikan sumber ketaatan. Mereka gak lakukan. Gak ada mujizat. Masalah tetap masalah. Kekurangan tetap kekurangan, saudara. Bingung tetap bingung, saudara. Ya, nggak pernah ada solusi. Solusinya kapan? Saat dapat petunjuk Tuhan dan dilakukan. Saat itulah solusi. Saat itulah mujizat. Saat itulah kebenaran firman bisa menjadi kenyataan. Kita manusia, ya sebetulnya Tuhan itu sudah pasti. Hanya kita kadang-kadang yang tidak pasti. Kadang-kadang mau taat kalau cocok dengan hati kita. Kalau cocok dengan pikiran kita. Kadang-kadang kita enggak taat kalau enggak cocok dengan pikiran kita. Kalau enggak cocok dengan hati kita. Sehingga enggak melangkah. Sehingga enggak mengalami kebenaran firman. Sehingga masalah enggak pernah selesai. Misalnya lah ya petunjuk lah. Suami harus mengasihi istri. Istri tunduk. Itu kalau tidak dipercayai, tidak ditaati sulit sekali. Terjadi harmonis. Misalnya sudah terjadi masalah, hukum mengampuni lah gitu. Enggak ada yang mengampuni atau tidak mengampuni, ya enggak pernah selesai. Yang penting sekali lagi ketaatan. Itu yang menentukan. Ya, ikut Tuhan bagus. Jadi orang Kristen bagus. Ibadah bagus dengan firman Tuhan. Saudara. Tapi itu enggak jamin masih saudara. Mau datang terus ibadah, mau datang terus pondok Daud, kalau tidak taati firman, nggak ada mujizat. Kalau tidak ditaati, nggak akan ada mujizat. Mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, berkat terjadi saat kita taat melakukan. Ya, ini pesan untuk mempelai. Saya percaya selama hidup sampai sekarang sudah ngalamilah ikut Tuhan sejak kecil ya. Saat taat ngalami kebenaran. Kalau yang tidak taat gak ngalami apa-apa. Kita semua yang hadir, ya khususnya juga orang tua mertua, ya pasti ngalami. Yang menentukan adalah ketaatan. Melakukan firman. Semuanya saat taat saja baru ngalami. Lalu sumber pertolongan, saudara. Ya, sebenarnya tadi yang pertama, waktu ada masalah, cari pertolongan di mana? Datang pada Tuhan. Diberitahu oleh Maria datang pada Tuhan. Dari Tuhan datangnya pertolongan. Yang pasti. Ya sekali lagi di mana-mana bisa. Teman bisa nolong. Saudara ya pimpinan bisa nolong. Orang tua bisa menolong. Tapi sekali lagi manusia tetap terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Roh Kudus datang sebagai penolong. Yang penting ya jadikan Tuhan sebagai penolong. Mazmur 121 ayat 1 dan seterusnya dikatakan nyanyian siara. Ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Lihat, cari di gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Dari mana ya ada pertolonganku ya? Aku sedang ada masalah. Kalau saat ini saudara sedang ada masalah, cari pertolongan, cari solusinya. Saudara cari ya dari gunung satu ke gunung satu, tempat satu ke tempat yang lain. Lalu dilanjutkan sendiri oleh pemazmur, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Iya. Kalau ini ditulis oleh Daud, Daud itu berkata karena dia ngalami, saudara.
Wah, luar biasa kasih karunia. Samuel diutus mengurapi jadi raja. Sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan nanti jadi raja. Tapi dia mengalami banyak pergumulan. Karena Saul, ya raja yang masih ya ada, wah iri, benci, dia mau dibantai, berusaha bunuh dia. Sampai terpaksa dia harus lari, meninggalkan ya keluarganya, meninggalkan kedudukannya, meninggalkan kekayaan. Sudah di padang gurun, tidurnya di gua-gua, masih dikejar, mau dibantai, saudara. Mengalami banyak masalah sampai dia sempat pura-pura gila supaya tidak dibunuh oleh orang Filistin. Dia cari solusi, dia cari pertolongan. Akhirnya dia berkata, pertolonganku adalah dari Tuhan. Untuk setiap saudara semua, siapa saja saat ini, dalam pergumulan apapun, firman Tuhan sedang mengingatkan, pertolongan kita dari Tuhan. Jadikan Tuhan sumber pertolongan. Sekali lagi, jadikan Tuhan sumber pertolongan. Kita bisa lihat banyak saudara. Ya, waktu Yesus dilahirkan sebagai manusia, dia mulai melayani. Ada banyak orang yang mengalami masalah, nggak ada pertolongan. Tapi waktu datang pada Tuhan, maka ada pertolongan. Misalnya lah Simon Petrus, dia seorang nelayan, dia menjala ikan. Semalam-malaman gagal jalan ikan. Gambaran dia gagal dalam usahanya. Saudara, sebagai nelayan dia gagal dalam usahanya untuk dapatkan ikan. Saudara, dapat hasil. Tapi bersyukur saudara, ya waktu dia sedang membasuh jalannya, Yesus datang. Yesus pinjam perahunya, dipinjamkan perahunya. Saudara, lalu Yesus ngajar, dia dengarkan pengajaran Yesus. Lalu Yesus selesai ngajar berkata, ayo bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dia taat tadi, dia dengar firman, dia taat. Sampai di tengah danau, Yesus berkata lagi, ya tebarkan jala di sebelah kanan. Dia berkata, semalaman aku cari ikan, tebar sudah berulang-ulang, gak ada. Tapi karena engkau yang mengatakan, aku tebarkan jala juga. Dan waktu ditebarkan jala, sekalipun sudah tebar jala di situ, nggak pernah ada, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ada orang cari kerjaan nggak dapat, tapi Tuhan akhirnya perintahkan datang ke tempat itu. Dia taati, luar biasa sekali. Akhirnya dapat sesuatu yang luar biasa. Ya saudara, Tuhan sumber pertolongan. Kalau saudara sedang mengalami dalam pekerjaan, dalam usaha, saudara nggak ada jalan keluar, jadikan Yesus sumber pertolongan. Dalam segala saudara, dalam rumah tangga di sini nggak ada jalan, mereka nggak tahu bagaimana. Untung mereka jadikan Yesus sebagai sumber, akhirnya ada pertolongan. Malah dirubah, saudara. Akhirnya endingnya sangat-sangat indah sekali, saudara. Kita dengar satu lagi perempuan ya berdosa yang ketemu dengan Yesus di sumur Yakub. Sudah hidupnya rusak 5 kali, ganti laki-laki. Ini sudah yang ke-6. Saya percaya semua orang berusaha nasihati. Mungkin kalau dia pernah sekolah, gurunya nasihati dia. Orang tuanya pasti nasihati dia. Teman-temannya pasti nasihati dia. Tapi gak bisa berubah. Namun satu kali ketemu Yesus di sumur Yakub. Sekali lagi ada firman, ada petunjuk Tuhan. Dia hidupnya diubah. Dari orang perempuan berdosa jadi perempuan yang beritakan Injil, yang dipakai oleh Tuhan, beritakan kebenaran dan dipakai Tuhan selamatkan banyak orang. Apa? Karena dia besar, karena dia murah, karena tidak ada yang sebanding dengan dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, mempelai juga sama. Dalam apapun jadikan Yesus pertolongan. Singkat saja saya pernah ya dulu merasa lahirkan dalam keluarga kaya. Saya pikir jadinya anaknya orang kaya jaminan. Biaya sekolah pasti ada. Mau sekolah luar negeri pasti ada. Kalau sudah lulus pasti dikasih modal oleh ayah saya. Karena dia kaya, dia sukses. Bahkan saya nggak punya pengalaman, pasti diajari, diarahkan. Pasti di backup, pasti disupport. Saya pikir aman. Ya, ada orang tua kaya yang cinta saya, yang bisa menolong saya. Tapi akhirnya
Ya Tuhan izinkan saya ngalami rambut rontok saja, nggak ada yang bisa menolong saya. Dokter nggak ada yang bisa menolong saya. Ya sampai tempat-tempat klinik nggak ada yang bisa menolong saya. Ayah saya dengan uangnya, dengan kayaannya nggak bisa menolong saya. Dengan cintanya orang tua saya pada saya, karena cinta dia, nggak ada yang bisa menolong saya. Sampai satu hari saya datang pada Tuhan. Dari Tuhanlah datang pertolongan. Ya, sekali lagi jadikan sumber pertolongan. Yang terakhir saja, ya ikatlah ya pernikahan ini dengan kasih. Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya, dikatakan di atas semuanya, lebih dari semuanya, kenakanlah kasih. Kenakan kasih. Kasih di sini adalah kasih agape, kasih tanpa syarat. Ya saudara, ya kenakan kasih sebagai pengikat, untuk mengikat, yang mempersatukan supaya dua ini bisa dipersatukan. Kenakan kasih agape dan menyempurnakan. Dulunya belum sempurna, tapi kalau diikat dengan kasih, makin lama makin disempurnakan, makin lama makin baik, makin lama makin disempurnakan. Artinya saudara, di atas semuanya itu, ya mungkin orang tua, mertua semua sudah dukung mempersiapkan semuanya. Disiapkan pakaian untuk pernikahan, disiapkan nanti pestanya, disiapkan mungkin tidak tahu rumah, pekerjaan, apapun lah saudara ya. Disiapkan ini pemberkatan nikah apa ubaca, sama saja. Di atas semua, kenakanlah kasih. Tuhan itu kasih, kenakan kasih. Kalau kenakan kasih, kesatuan itu terjamin. Orang menikah, dua yang berbeda sedang disatukan. Nggak mungkin bisa bersatu terus kalau tidak diikat dengan tali yang namanya kasih. Kasih di sini adalah kasih agape, kasih tanpa syarat. Ya, selama-lamanya tetap mengasihi. Dalam keadaan apapun tetap mengasihi. Ya, sakit atau sehat, sehat atau sakit tetap mengasihi. Kaya atau miskin tetap mengasihi. Punya anak enggak punya anak tetap mengasihi. Sifatnya baik enggak, pokok tetap kasih agape. Saudara, selama kasih itu yang dipakai untuk mengikat, selalu ada ya pemulihan. Nanti mempelai berdua harus ikrar janji. Ikrar janji itu maksudnya seperti ini, berjanji satu dengan yang lain. Dalam segala hal tetap mengasihi. Nah itu ikrar janji saudara. Selama masih ada kasih, masih ada kebaikan. Kebaikan yang dilakukan satu dengan yang lain. Kalau kita masih punya kasih, kita akan berusaha ngomong baik. Kita akan berusaha memberi baik. Kita akan berusaha berbuat baik. Selama masih ada kasih. Bahkan selama masih ada kasih saudara, maka masih ada pengampunan atau maaf. Kalau ada yang salah, kalau ada yang menyakiti, kalau masih ada kasih. Selama ada kasih, mau menerima, mau pemulihan terjadi, selalu bisa dipulihkan. Selama ada kasih, kasih dari Allah. Jadikan Allah sumber kasihnya, bukan kasih dari kita manusia. Kasih kita manusia itu seperti anggur tadi, ya bisa makin habis, makin habis, makin habis, makin habis, sampai habis. Tapi kasih Allah sudah beda, makin ya manis, makin manis, semakin manis. Sampai ketua panitia tanya, biasanya orang kalau ngadakan pesta yang enak dulu, nanti belakangan yang biasa-biasa. Saya nggak tahu ya nanti di pesta pernikahan ya, yang enak dulu, belakangan biasa-biasa atau yang enak yang di belakang. Nggak tahu nyusunnya makanan gimana. Biasanya saudara, orang pernikahan itu yang enak dulu. Kalau sudah yang enak ya wes soon. Nah, goreng gitu, yang biasa-biasa, pokok yang kurang kenyang supaya kenyang. Lah itu biasanya begitu manusia, depannya baik. Nanti setelah sekian lama cintanya enggak seperti dulu. Tapi di dalam Tuhan, kasih Tuhan makin lama makin mengasihi, makin lama makin mengasihi, makin lama makin mengasihi. Sampai tua tetap mengasihi, sampai putih rambut tetap mengasihi, sampai sungguh-sungguh tua malah saling mengasihi. Itu kasih Tuhan. Ya, saya tambah satu ya, saudara ya, yang tiba-tiba saya ingat.
kita itu harus menggunakan kasih dari Tuhan, dasarnya firman. Mempelai berdua itu, Jeffrey itu ya menikahi Cindy karena mengasihi apa enggak mengasihi? Mengasihi ya. Cindy cinta enggak dengan dia? Cinta toh. Kalau enggak cinta enggak mungkin toh menikah. Ya. Karena cinta nikah dengan dia, enggak cinta dengan dia enggak mau nikah. Tapi firman Tuhan ngajari sejak menikah maka cintanya itu mutlak. Bukan lagi karena cinta menikahi. Justru dibalik karena sudah nikah harus mencintai. Saya ulangi ya. Sebelum menikah karena kita cinta, cocok cinta dengan dia, kita menikah. Tapi dengar, setelah menikah kalau kita mau langgeng, justru karena sudah menikah dengan dia, kita harus mengasihinya. Itu yang akan buat langgeng. Itu yang akan buat. Enggak loh, aku surah cinta lagi. Enggak bisa gitu. Justru karena menikah harus mengasihi. Kalau dulu belum menikah, mengasihi, menikah. Enggak mengasihi, jangan menikah. Untuk apa? Ribut. Tapi setelah menikah harus dibalik. Sehingga makin mengasihi. Makin mengasihi. Makin mengasihi. Itulah ikrar janji. Dalam segala keadaan tetap mengasihi. Dengan kasih agape, kasih Tuhan. Apakah mempelai berdua siap? Ya kalau siap silakan bangkit berdiri. Berhadapan satu di yang lain, hanya mempelai berdua. Akan lakukan ikrar janji. Seperti firman Tuhan ini. Akan mengenakan kasih sebagai pengikat dalam pernikahan mereka. Ya. Ya, saya silakan Jeffrey dulu. Ya. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Yosia Jeffrey Suwardi menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Cynthia Adula Lorenza yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Membimbing, melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Ya, amin. Cindy sudah menyatakan ikrar janji. Sekarang, Jeffrey sekarang Cindy. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Cynthia Adula Lorenza menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yosia Jeffrey Suwardi yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam kesehatan, keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, kita dengar kalian sudah menyatakan ikrar. Tapi terus diingat ya, bukan baca ikrar ya, tapi sungguh-sungguh sedang berjanji gitu ya. Satu dengan yang lain pegang janji itu. Kalau itu dipegang diberkati oleh Tuhan. Ya. Sekarang kita masuk acara berikutnya, penyematan cincin. Ya, mempelai pria akan menyematkan mempelai wanita sebagai tanda seperti ikrar tadi akan terus mencintai selama-lamanya. Ya. Cincin itu melingkar, nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada selesainya. Dibuat dari emas, artinya murni, hati yang murni tulus. Silakan. Ya, saya juga serahkan kepada mempelai wanita, kenakan pada mempelai pria.
Ya, oke, kalian sudah mengenakan ya ikat janji satu dengan yang lain, terus dipegang ya. Karena ini di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, ya juga semua yang hadir juga di hadapan saya. Sekarang kita akan datang pada Tuhan, ya minta Tuhan teguhkan, Tuhan berkati. Mari silakan ya jalan ke tempat peneguhan pemberkatan. Semua bangkit berdiri saudara, kita serahkan mempelai berdua di hadapan Tuhan. Ku serahkan hidupnya pada Allah. Kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan, Yosia Jeffrey Suwardi dengan Cynthia Adula Lorenza. Tuhan, kami percaya Tuhan yang mempertemukan dan menjodohkan mereka. Dan kami juga percaya saat ini Tuhan yang beri kesempatan supaya pernikahan mereka diteguhkan dalam peneguhan nikah yang kudus. Tuhan, biarlah Engkau yang jamah, Tuhan Kau teguhkan mereka. Sungguh-sungguh Tuhan yang teguhkan pernikahan ini. Sejak saat ini mereka menjadi suami istri yang sah. Sejak saat ini segala berkat-berkat-Mu turun atas mereka. Dan sungguh-sungguh Tuhan yang membuat mereka berhasil. Maka dalam nama Tuhan Yesus diberkati pernikahan ini. Diberkati dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Kasih agape. Diberkati kesehatan, kebahagiaan. Diberkati keturunan yang daripada Tuhan. Diberkati dengan segala berkat-berkat lahiriah. Terlebih lagi diberkati dengan berkat-berkat rohani. Kesetiaan satu dengan yang lain. Ketaatan kepada Tuhan. Iman pada Tuhan. Hati yang melekat dan hati yang cinta pada Tuhan. Hidup terus dan dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi semua anugerah, semua berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan sejak saat ini turun melimpah. Tuhan yang membuat mereka bahagia. Tuhan yang membuat mereka terus rukun bersatu. Tuhan yang membuat mereka sukses. Hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang berguna bagi kerajaan Allah. Hidup yang berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah teguhkan, berkati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Silakan berdiri. Kita kembali ke tempat ya sana tadi. Kita akan masuk acara-acara berikutnya yang lain. Ya, kita akan masuk acara membuka cadar. Tetap berdiri ya mempelai pria. Acara membuka cadar mempelai pria akan membuka cadar mempelai wanita. Silakan. Ya, sekarang mereka bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu. Dan supaya sungguh-sungguh ada kesatuan diikat dengan tali. Ya, talinya adalah kasih. Sebagai pelambang mempelai pria mencium mempelai wanita. Silakan. Beri tepuk tangan saudara, beri tepuk tangan saudara. Ya, luar biasa. Biarlah kasih ini terus yang akan mengikat mereka bersatu dengan setia. Sekarang saya undang wakil dari gereja maju untuk menyerahkan kenang-kenangan Alkitab dan akte nikahnya. Biarlah firman Tuhan ini dipelajari, ya bangun keluarga sesuai dengan firman
Firman, ya petunjuk Tuhan sebagai ya sumber petunjuk, saudara. Ya bisa ditaruh di situ kursi. Sekarang mulai hormat pada orang tua. Datangi orang tua, ya tolong IO-nya bisa bantu. Ya datangi yang mana? Ya datangi orang tua. Ya anak-anak, ya ucapkanlah ya terima kasihmu. Ya selama ini, ya sejak dari kandungan, lahir, ya sampai sekarang, atas semua kebaikan kasih orang tua, ucapkan syukurmu, ucapkan terima kasihmu. Silakan. Ya, untuk Papa, terima kasih sudah sampai saat ini, sudah membesarkan sampai saat ini sudah menikah sama Cindy. Terima kasih untuk semuanya, Pak. Ya, kita lihat hubungan orang tua dan anak ya terus diperakrab. Sekarang orang tua juga bisa beri pesan-pesannya, wejangannya ya kepada anak. Ya, untuk Jeffrey dan Cindy, dasar pernikahan kalian adalah firman. Dari petunjuk Tuhan, itu yang harus kalian lakukan. Supaya nanti di dalam keluarga kalian, ketika ada masalah, ada perbedaan pendapat, biarlah firman Tuhan itu menjadi dasar bagi kehidupan kalian. Itu yang menjadi jawaban. Kiranya juga Tuhan berkati kalian sekalian. Amin. Ya, sekarang anak-anak hormat pada orang tua. Orang tua doakanlah. Berkati dengan doa restumu. Berbahagialah anak-anak yang mendapat doa restu dari orang tua. Karena doa orang tua untuk anak-anaknya akan menjadi berkat yang sangat penting sekali. Bahkan lebih berharga daripada emas perak, saudara. Karena jawaban doa dari Tuhan itu yang menjadi jaminan. Emas perak, kekayaan, berguna tapi tidak bisa menjamin. Hanya Tuhan yang bisa menjamin sebagai sumber keberhasilan dan pertolongan. Saat kita datang selalu belajar, saudara lihat apa yang dilakukan. Belajar jadi anak yang baik, saudara, yang bisa menghormati orang tua, yang bisa mengakui ya kebaikan orang tua, bisa mengucap syukur. Anak yang baik akan diberkati oleh Tuhan. Juga jadilah orang tua yang baik, yang bertanggung jawab memelihara, memperjuangkan anak-anaknya dengan baik. Orang tua yang baik akan terus dijagai Tuhan. Tuhan berkata sampai putih rambutmu akan terus digendong Tuhan, dijagai dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini juga kita buka hati masing-masing. Saudara sudah jadi anak yang baik apa belum? Kalau saudara merasa ya kurang ajar, tidak baik dengan orang tua, sepulang dari sini datangi orang tua. Saudara minta maaf, minta pengampunan supaya hidupmu ya diberkati, doa restu orang tua supaya engkau berkenan dan kau juga diberkati Tuhan. Juga kalau ada orang tua ya yang tidak memelihara, mendidik, memperjuangkan dengan baik anak-anaknya, pulang dari tempat ini juga cari anakmu, saudara. Ya bertanggung jawab pada Tuhan dengan anak yang dipercayakan. Pelihara dengan baik, didik dengan baik, perjuangkan sungguh-sungguh. Engkau akan disukai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ya, anak-anak mengucapkan hormat, terima kasih sekali lagi.
buat papa mama. Terima kasih udah 25 tahun ini sudah besarin Cindy sampai Cindy nikah sekarang. Semoga ke depan Cindy tetap jadi anak mama papa yang berbakti. Ya, makasih buat papa mama. Ya, orang tua bisa memberikan pesan-pesannya, wejangannya. Cuma pesan papa satu yang rukun ya. Ada masalah apa selesai ke satu sama satu. Ya. Mudah-mudahan sukses. Ada masalah apapun diselesaikan sendiri. Jadi salah satu ada yang ngalah baik. Cuma pesan papa itu baik. Bisa sujud? Ya. Ya, saudara perhatikan sesuatu hal yang baik terjadi saat anak menghormati orang tua. Kalau ada salah, minta maaf, minta pengampunan orang tua. Saat orang tua membuka hati, menerima anaknya dengan baik, mendoakan anaknya dengan baik, mensupport, maka terjadi pemulihan hubungan orang tua dan anak. Kalau ada saudara yang punya masalah orang tua dengan anak, baik saudara sebagai anak atau saudara sebagai orang tua, mendahulunya saudara. Lakukan yang baik, maka akan ada pemulihan. Sehingga saudara datang acara peneguhan nikah, saudara diberkati, saudara juga mengalami pemulihan dalam keluarga saudara. Dan itu indah saudara. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Semua ikut memujikan lagu ini saudara. Jadi doa kita, ajari kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ya saudara, sekarang kita masuk acara mempelai berdua memberikan persembahan sulung. Ya silakan saudara. Ada. Iya, kedua mempelai Jeffrey dan Cindy berdua akan mendatangi kotak persembahan, akan memberikan persembahan sulung sebagai tanda bukti bahwa Jeffrey dan Cindy akan membawa keluarga mereka ke depan dalam kebenaran firman Tuhan, dalam tunduk takut akan setiap perintah Tuhan. Dan ini menjadi bukti bahwa mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman sampai kepada keturunannya nanti. Persembahan sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, kita sudah selesaikan mempelai berdua berdiri di sini disertai orang tua. Ya, kita akan tutup dalam doa. Setelah itu akan acara untuk memberikan salam. Ya, langsung maju saja mempelai. Ya, dan kedua orang tuanya kita menghadap ke sana. Kita akan tutup dalam doa dulu.
Ya, semua bangkit berdiri saudara, kita akan tutup di dalam doa dengan doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah berkati mempelai berdua. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang melambangkan perkenanan-Mu Tuhan. Dan sekali lagi kami serahkan mempelai berdua selanjutnya dalam membangun rumah tangga. Terus dalam tuntunan Tuhan, terus dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan jadi sumber kehidupan rumah tangga ini dalam segala hal. Berkati juga Tuhan acara-acara resepsi atau apapun yang masih akan dilakukan dengan anugerah, dengan berkat daripada Tuhan. Berkati kedua orang tua, mertuanya juga Tuhan. Terus dalam kasih karunia, anugerah dan tuntunan Tuhan. Berkati semua yang sudah hadir pada saat ini Tuhan, dengan segala kebaikan, dengan segala kemurahan Tuhan, juga firman-Mu menjadi berkat Tuhan. Dan Tuhan yang menuntun setiap kami semua dengan firman-Mu. Juga berkati semua yang sudah terlibat dalam melayani. Tuhan juga berkati dengan segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Sekali lagi serahkan segala sesuatunya dalam anugerah Tuhan. Dan selalu kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita sudah selesaikan saudara. Ya, kita akan maju ke depan. Dari sebelah mana ya? IO ya? Sebelah kanan atau kiri? Ya, puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dan seluruh tamu undangan. Hari ini kita sudah menjadi saksi pemberkatan nikah dari anak saudara kita Yosia Jeffrey Suwardi dengan Cindy Adula Lorenza yang diberkati oleh hambanya Bapak Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara bisa memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua beserta keluarga. Dimulai dari sebelah barat, dari sebelah area drum, nanti berurutan memberikan salam dan sampai selesainya nanti. Kita mengucap syukur, dengan demikian sudah sah hari ini Yosia Jeffrey Suwardi menjadi suami dari Cindy Adula Lorenza. Sekali yang terakhir kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Indi keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, kami mau setia. Kami tahu kami bahagia karena kami keluarga Allah.